Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Yang kita hormati keluarga sahabat daripada Yayasan Al-Hikmah Al-Aliyah Guna Masjid Baitillah Ansori Kultural, bila tidak dapat hadir pada malam ini, semoga keluarga besar ini senantiasa berada dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para alim, para kiai, para asatidz, tanpa mengurangi hormat, tanpa tidak menyebut satu persatu. Alhamdulillah, dengan izin Allah, malam ini kita menyambung kajian kita kitab Al-Hikam dari Imam Ibn Athaillah Sakandari. Ya, sekarang hikmah yang ke-116 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadza kitab Al-Hikam dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Wa qala amaraka fi hadhihi ad-dar bin nadhari fi mukawwanatihi wa sayakshif laka fi tilka ad-dar an kamali dhatihi. Amaraka fi hadhihi ad-dar bin nazri fi mukawwanatihi. Allah telah memerintahkan kepadamu di negeri ini, di dunia ini, merintahkan memandang, melihat, mengamati fi mukawwanatihi, di ciptaannya, alam ciptaannya. Mukawwanat yakni yang diciptakan, ya, makhluqat, ya, mawjudat. Wa sayakshif, dan Allah akan menyingkapkan kepadamu pitil kadar, di negeri itu, di dunia ini juga. Apa yang disingkapkan? An kamali dzatihi, ya, akan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal ada istilah tanzih, ya, dan tasbih. Tanzih itu, ya, penyucian, ya. Artinya Allah Maha Suci, tidak ada yang dapat mencapainya. Jangankan untuk mencapai fisik, ya, bertemu, melihat, sebagaimana orang Bani Israel dulu meminta, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, misalnya. Hatta pikiran kita pun tidak sampai, ya, makanya tanzih, ya, kita sucikan Tuhan untuk disifati, ya, dipahami, ya, dikhayalkan pun. Kalau suci belum ada yang nyentuh, gitulah, ya, belum ada yang nyemek. Nah, Allah pun, ya, Maha Suci dan disucikan, ya. La yudrak wala yuqal wala yufham wala, ya, hatta yatakhayyal yukhayyal, ya. Kita berkhayal pun tidak akan sampai untuk menyaksikan zat, ya. Di dalam akidah kita Allah wujud, memiliki sifat ada, ya, artinya zatnya ada, ya. Yang ada itu zatnya, ya. Maksudnya ada yang mempunyai sifat ada, itu zat. Seperti kita kan, kita sebut ada itu diri kita. Dalam pembahasan ilmu kalam, ya, atau filsafat, ada itu, ya, berarti hidup,
Wujud itu ada dua, ada yang bermateri bimaddah wa muddah. Kita ini ada bendanya dan ada expire-nya, katakan. Di dunia ini wujud kita ada bendanya dan ada batas kehidupannya. Dan ada wujud yang tidak ada bendanya dan tidak ada mudahnya. Ya, seperti kehidupan malaikat misalnya, jin, ruh kita tak ada madahnya dan tak ada masa berakhirnya. Ya, kalau tubuh ini ya, terbuat dari tanah, ada madahnya dan kelihatan, disentuh, dipikirkan oleh indera, dan ada batas akhirnya. Wujud itu ada dua, berarti wujud itu hidup dan dua-duanya itu ada dan hidup. Ya. Nah, maka Allah itu tidak dapat di dunia ini dilihat oleh alat indera ini. Ya, itulah tanzih. Tetapi kita tidak boleh mentasbih, mentajsim atau mentamsil. Di Al-Quran ada ayatnya misil, laisa kamitsli. Ya, meskipun misil itu atau kap itu ada tuh tasbih, tapi secara tekstual Allah menyebut laisa kamitsli. Akhirnya ulama al-mutakallimin membedakan antara misil dengan syibah. Kalau orang sama banget itu misil, tapi kalau ada yang serupa dan banyaknya enggak, itu syibh. Itu. Maka Al-Quran menggunakan laisa kamitslih, bukan kasyibhi. Namun ada ungkapan di orang sufi, ya, ungkapan itu berbunyi seperti ini. Allah. Ada ungkapan begini, al-haqqu munazzah wal khalqu musabbah. Satu lagi, khalqun ma'kulun au mutawahhamun wa haqqun mashhudun. Ya. Allah ini munajjah, sudah clear, ya. Tak ada yang dapat mensifati Allah. Amma yasifun, subhana, ya, wa ta'ala amma yasifun. Terlalu bersih untuk disifati, munazzah. Tetapi kita mengetahui adanya Allah. Kan pelajaran akidah yang paling kecil itu kita ajarkan kepada anak, adanya kotoran, adanya binatang. Ada kotoran onta, ada ontanya. Ada ciptaan, berarti ada penciptanya. Ini kan makhluk, ini kan ciptaan. Ya, maka kita menyaksikan adanya Allah, ya adanya makhluk ini. Itu. Orang-orang ini huwiyah, identitas. Ada zat, ya. Ada sifat, ada fiil, perbuatan, dan ada hasil perbuatan, karya katakan. Jika dunia ini adalah ciptaan, kita ini ciptaan, maka ada penciptanya, ya. Dan Allah khalik, Allah fa'il mutlak, pelakunya, ya. Karena fa'alul lima yurid,
Fa'al itu kan isim fa'il ya, fa'il, Allah fa'il. Ya. Maka berarti ada af'al, ya, ada fa'il, berarti fa'il ini punya zat, punya sifat, gitu. Nah, Allah ada zat, ada sifat, ada af'al, dan ada ciptaan. A'in fi'al. Ini kita kan ciptaan. Nah, ini kita lihat ada pada diri insan. Ya. Ada pada diri insan. Ada zatnya, ada sifatnya, ada fi'ilnya, ada infi'alnya. Melihat zat, sifat, af'al, infi'al, af'al Allah ini memang munazzah. Tapi ini kelihatan. Kita kan lihat orang, ada wujudnya, ya, ada sifat-sifatnya, bahkan ada nama-nama nanti berdasarkan sifatnya. Penulis, pelukis, pengukir, ya, peneliti, itu peladang, semua itu kan, ya, nama-nama sifat. Dan ada fi'il, kita bekerja, ada hasil kerja ini, hasil kerja semua alat-alat ini. Kita tidak pernah melihat Allah, tapi melihat identitasnya ada pada makhluk. Dan makhluk itu hanya manusia yang sempurna mendapatkan suratul haq. Dan itu dikatakan dalam hadis, innallaha khalaqa adama ala suratihi. Itu Allah menciptakan manusia berdasarkan identitas yang ada pada Allah. Sehingga kita tidak kesulitan untuk memahami Allah karena identitasnya ada pada kita. Kita tidak independen, itu sebab Allah wujud, kita secara independen tidak wujud. Dikatakan Adam di dalam sifat 20, ya, sejak kecil itu akal kita dibimbing untuk memahami Allah dengan betul, ya. Wujud, qadim, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, gitu. Qiyamuhu binafsih. Kita, kalau kita secara independen, maka kita tidak ada, maka kita fana, maka kita mumatsalah, serupa, selalu ada keserupaan, ya. Dan kita qiyam billah, kita tidak berdiri sendiri. Nah, berarti adanya kita, abadinya kita itu bukan kita, itu ciptaan. Kita panah di sini, ya. Coba kita menyebut sebelum kita di sini, ini kita al-hadir di dunia ini sekarang. Dunia kan di sini artinya dunia itu, ya. Sebelum di sini kita menyebutnya di zaman azali. Nanti pulang katanya kita ke zaman abadi. Kita disebutnya pulang loh. Mati itu pulang. Berarti pulang itu pergi dari, kita datang dari sana berarti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, telah pulang ke rahmat Allah. Gitu. Nah, azali ini disebut qadim. Nah, di sini kita disebut Adam. Di dalam ilmu kalam atau filsafat manusia dikatakan kita ini di sini wujud berasal dari Adam, dan berarti berasal dari tidak ada di sana. Kita di sini wujud di dunia ini. Ya. Ini lawannya Adam. Namun sifat kita di sini fana. Sifat kita fana di sini. Ya. Nah, ketika pulang nanti kita ke abadi, di sini baqo. Fana dengan baqo itu lawan. Wujud dengan Adam itu juga lawan. Ya. Kita di sini fana, kenapa kita di akhirat baqo? Kita di sini ada, kenapa di zaman azali tidak ada? Itu. Nah, maka kita bercerita bahwa kita bihadihi dar. Ya, di bumi ini kita disuruh melihat alam semesta ciptaan. Karena ciptaan itu adalah
tempat kita menyaksikan ada Allah. Itu. Maka tadi Allah itu tidak dapat disaksikan, tapi makhluk. Ya, tempat kita menyaksikan Allah. Seperti tadi ini, Allah punya identitas. Ya, huwiyah. Ada zat, ada sifat, ada fi'ilnya dan ada infialnya. Dan di dalam asma Allah itu ada nama zat, ada nama sifat, ada nama fi'il. Ya. Seperti Allah punya sifat kasih sayang, namanya Rahim, Rahman. Dan Allah punya fi'il khalaqa, dinamain Khaliq. Ini nggak ada sifatnya, ini fi'il. Gitu. Jadi ada asma Allah untuk zatnya, seperti wujud. Ini nama untuk zatnya. Apa sifat untuk zatnya? Wujudnya seperti mutakabbir misalnya. Ini kan ya, nama zat dan seterusnya. Nah, maka dikatakan khalqun ma'kulun, yang kita lihat oleh indera kita makhluk, tetapi hati kita menyaksikan hak. Karena tadi kita tidak ada, ya, kita diadakan, ya, dan seterusnya. Nah, Al-Quran menyuruh kuling zuru, ya, madza fis samawat, bukan ungzuru ilas samawat, bukan, tapi madza fis samawat. Allah menyuruh, memerintahkan kita untuk melihat alam semesta. Maka dikatakan amaraka fi hadhihi dar bin nazari fi mukawwanati, bukan amaraka fi hadhihi dar bin nazar, ya, mukawwanati. Madza fis samawat ungzuru, ya. Katakanlah apa yang ada di langit, ya. Bahkan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah akan memperlihatkan ayat-ayatnya di alam semesta dan di dalam diri mereka, sehingga nyata bagi mereka bahwa saya yang demikian itu hak. Nah, Imam Ibn Atta mengatakan Allah memerintahkanmu di dunia ini melihat apa yang ada di alam ciptaannya, itu alam semesta. Ya, kita lihat secara zahir, ya, di dunia ini, ya, melihatnya bukan dengan mata, tetapi dengan mata batin, dengan mata hati. Kita ayat pertamanya disuruh Iqra, membaca, ya, membaca dengan pikiran, membaca dengan mata, membaca dengan hati. Kita melihat ada tabrakan, yang kita lihat oleh mata kan, ya, materinya, penyok, bagaimana bentuk nabraknya dan seterusnya. Tapi hati kita ada pandangan lain, ya, ibroh, hikmah, ya, yang dibaca itu. Oh, ini dia nggak membaca bendanya, tetapi membaca di belakang bendanya. Kenapa kecelakaan, ya, apa pelajarannya, dan ya, nah, seperti itu kan hati yang memandang. Tapi lebih jauh dari itu di belakang alam ini, maka, ya, mata batin. Memang perintah ini adalah perintah kepada orang yang sudah memiliki ma'rifat kepada Allah. Orang-orang yang sudah mempunyai ma'rifat disuruh melihat apa yang ada di alam semesta ini. Qul unzuru madza fis samawat, ya. Wa sayakshif laka, dan akan disingkapkan kepadamu pitil kadar, di negeri itu juga, di dunia ini, an kamali zatihi, kesempurnaan zatnya. Ya. Kalau kita melihatnya dengan mata batin, ya, artinya dengan kemakrifatan, bahwa tadi itu khalqun ma'qulun wa haqqun masyhudun, ya. Yang kita lihat orang
tapi yang kita saksikan adalah Allah. Ya, dalam akal kita dan indera kita ya makhluk. Ya. Coba orang perempuan beranak, ngelahirin, kan mata kita ngelihat manusia itu yang bikin manusia belojor aja. Ya, jangankan kita yang menyaksikan, yang melahirkan saja terus kemudian ya Allah terima kasih. Dan akidah kita mengaku itu ciptaan Allah bukan ciptaan kita. Ya, kita kawin gak punya anak, datang ya ke ustadz, doain anak nih, anak udah 2 tahun nih gak punya anak. Gitu. Berarti ya, surahnya kita hakikatnya adalah Allah. Kalau emang kita semua ngapain pakai minta doa, bikin aja lah, susah amat ya, ternyata emang susah gitu. Nah, amaroka ini Allah memerintahkan kepadamu bihadihi dar, di bumi ini, bin nazari fi mukawwanatih, ini melihat dengan mata hati. Ya, uniknya hikam ini kalau juga diterjemahkan atau disarahkan ya dengan sarah secara tekstualnya ya, dengan sarah yang logik, yang filosofik gitu, dapat gitu. Tetapi ini hikmah ini adalah ya, kandungannya adalah ilmu tasawuf. Jadi pembicaraannya pembicaraan spiritual, ruhiyah, kerohanian. Ya. Maka ada istilahat, terminologi di dalam hikmah itu, ya, dan juga ada siyak, ya, ada kontekstual yang berhubungan dengan perkara tasawuf. Gitu. Nah, jika seseorang yang membacanya terlepas dari konteks ini, maka dia akan artikan secara kering berdasarkan teks. Gitu. Kalau kita artikan secara letterlek, Allah merintahkanmu melihat ciptaan. Ya. Nanti engkau akan dapat tersingkap, akan kau renungkan tentang Allah, kan sederhana aja. Gitu. Ya. Nah, secara konteksnya, karena mereka punya terminologi, makna terminologi, kita diperintahkan untuk melihat dengan mata batin kita kepada alam semesta ini. Dengan begitu Allah akan menyingkapkan kesempurnaan zat Allah ya, melalui pandangan kita, persaksian kita kepada alam semesta ini. Ya. Di situ menjelaskan bahwa persaksian seorang hamba kepada Tuhannya itu berdasarkan dengan istilah mereka tajalli Allah kepada dia. Ya. Seberapa bersih jiwanya, seberapa banyak sifat-sifat mulia yang Allah anugerahkan ke dalam jiwa seseorang, sebesar itu melihat kesempurnaan Allah melalui alam semesta. Makanya mereka membagi istilah syuhud di dalam tasawuf itu ada 2. Ada syuhud ya. Ada as-syuhudul qalbi, ada as-syuhudul ayyani. Ada persaksian hati. Persaksian hati itu orang yang ingat kepada Allah, dengan kata lain zikir. Orang yang ingat kepada Allah berarti hatinya sedang menyaksikan Allah. Ya. Zikir itu kan ingat. Ingat itu kan di sini tempatnya. Kalau di lidah itu amal, karena lidah ini anggota tubuh. Dia baca ilallah la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah, itu dia sedang beramal. Apalagi Rasulullah menyebutkan 1 huruf pahalanya kalau baca Al-Quran 10 pahala.
Itu kan hitung-hitungan amal. Kalau ingat nggak ada hitungannya. Ya. Orang membaca satu ayat berapa detik, tapi kalau ingat, ya, 2 detik berapa nilai bobot, ya, kemurnian atau ketinggian seseorang, ya, di sisi Allah itu tidak dapat dibandingkan dengan nilai pahala, nilai surga. Seperti Lailatul Qadar berbanding 81 tahun, kan gitu. Nah, begitu juga orang yang ingat kepada Allah 1 detik, kalau dibandingkan, ya, derajat kemuliaannya dengan amal fisik berapa puluh tahun. Ya. Dan bagaimana sudah pun kita beramal dengan fisik tidak khusyuk. Ya, untung agama kita memberi pahala tuh setiap 1 perbuatan 10. Ya. Kullu amal ibni Adam lahu, katanya. Dan pahalanya dari 10 sampai 700. Itu amal tuh. Ya. Illa siyam. Karena siam itu bukan amal, karena siam itu at-tark. Tidak puas makan, tidak minum, tidak marah, tidak gitu. Jadi amalan puasa itu tidak at-tark, tidak beramal. Ya. Dimana realnya adalah membangun kebersihan batin. Karena yang ditinggalkan bukan yang haram di bulan puasa, itu yang halal. Bini halal jauhin, makanan halal jauhin. Hatta kita berhak marah juga tinggalkan. Itu betul-betul membangun kesucian. Artinya amal di atas kesucian itu pahala yang berlimpah-limpah. Lailatul Qadar itu endingnya di situ. Nah, bagaimana kalau kita kehidupan puasa di Ramadan memang kita jalani sepenuh hari, sepenuh bulan, sepenuh tahun. Ya. Nah, inilah nilai para aulia, para arifin di situ yang tidak dapat diprediksi oleh orang-orang yang mengkaji agama hanya tekstual dan amal zahir. Hitungannya pahala begitu. Ya sudah betul. Ya. Maka Allah memerintahkan untuk melihat dengan mata batinmu. Bagaimana melihatnya berarti? Ya. Konteksnya di sini disuruh membersihkan hati agar menyaksikan Allah. Ya. Di dalam tasawuf dijelaskan bahwa mengenal Allah itu ya, tidak untuk mendapatkannya makrifat Allah, makrifat itu tidak dengan upaya kita sama sekali. Ya. Tidak ada jalan untuk itu. Ya. Kita hanya disuruh membangun, ya, hadarah insaniyah. Insaniyah itu kan ruhiyah rabbaniyah. Dan itulah yang menimbulkan syuhud, yang menimbulkan makrifat, kecerdasan mata batin. Nah, kita disuruh mendapatkan kecerdasan mata batin itu ketika kita melihat, menyaksikan alam. Amaraka bi hadhihi dar bin nazari fi mukawwanatih. Kita diperintahkan oleh Allah memiliki, ya, mata batin itu untuk menatap alam semesta ini. Ya. Karena jika kita memiliki mata batin dan melihat alam semesta, wasayakshif laka, apa yang dilihat? Kamali dzatih, kesempurnaan zat Allah yang dilihat. Kenapa di dalam ajaran tarbiyah ruhiyah sufiyah itu permulaan seseorang itu tidak diperkenankan untuk banyak berinteraksi dengan orang yang tidak membantu dia untuk taubat, tidak menjadi teladan kebaikan, amalnya tidak membangkitkan dia untuk beramal,
kata-katanya tidak menunjukkan dia kepada Allah, ya, bahkan lebih kepada dunia, lebih kepada maksiat, hawa nafsu, nah maka kita disuruh menjauhi orang itu. Bahkan kalau kita baca buku-buku lama, orang berdakwah pun tidak boleh dulu sebelum dianya memang pergi ke Allah, tanda kutip gitu. Sehingga ada pertanyaan, man huwal arif, katanya, orang yang sudah mengenal Allah itu siapa? Jawabannya dengan jawaban sindiran begitu. Kata beliau, kana huna wa dhahaba. Dulu di sini, kemudian dia pergi dan akan datang mengabarkan pengalaman perjalanannya. Gitu. Ya. Kenapa? Karena perkara menatap Allah atau menyaksikan Allah melalui alam semesta ini. Ya. Kita tahu bahwasanya segala kebaikan, segala kemudahan, segala nikmat dari Allah, tetapi yang kita terima kan melalui asbab, melalui makhluk. Ya, bagaimana untuk menyaksikan itu dari Allah secara batin, bukan pikiran, karena ada informasi dari ayat Al-Quran, wahyu, dan kita beriman itu. Ada contoh dari Al-Imam Sya'rani. Kita ini percaya kepada Nabi karena Nabi Al-Amin, Nabi orang yang terpercaya, tidak pernah dusta. Maka apa yang dikatakan Nabi, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tapi kita tidak pernah membuktikan. Makanya Nabi ketika dakwah pertama, pembukaannya Nabi mengatakan, apakah Anda percaya dengan aku? Kalian percaya? Ya percaya. Kalau aku katakan di balik gunung itu, ya, ada sekelompok orang, ya, yang berjalan datang, ya saya percaya kamu emang tidak pernah dusta. Oke, kalau begitu ketahuilah bahwa aku adalah utusan Allah. Oh, marah kan terus, ya, marah. Nah, di situ ujian kepercayaan. Tapi Sayyidina Abu Bakar, Nabi Isra Mi'raj semua mengingkari, orang manggil Sayyidina Abu Bakar, tanya, teman ente tuh, ya. Beliau mengatakan, jika dia yang melakukan, lebih dari itu saya percaya. Ya, kan Sayyidina Abu Bakar tidak membuktikan, itu kan iman, ya, ya, iman. Nah, itu pun iman tidak membuktikan, ya, tidak menyaksikan. Kalau saya mengatakan di dalam kamar ini ada orang, karena antum semua percaya amanah, ya udah nggak usah dilihat, ya. Tetapi kemudian antum melihat sendiri. Nah, syuhud itu melihat sendiri, ya. Tetapi bukan ya, jangan kita, ya, di dalam balaghah itu kan ada wajh syabah, ada musyabah, ada musyababe, ada wajh syabah. Seperti nahu itu seperti garam, katanya. Pas enak kan kalau rasanya, tapi nahu kalau kebanyakan enak, kalau garam enggak. Nah, bukan sisi itunya yang diserupakan. Ada bagian tertentu yang ingin diserupakan. Ya, terkadang orang tidak ngerti balaghah, masa sih seperti garam? Garam kalau kebanyakan enggak, kan ada wajh syabah, maka rukun tasbih kan ada. Ya. Musyabah, musyababe, ada sabeh, wajh syabah, ada 4. Gitu. Nah, orang sering mengkritik juga tanpa ilmu. Gitu. Nah, ketika wal khalqu musyabbah, makhluk diserupakan. Oh, jadi makhluk serupa. Ini pikiran gegabah namanya, kan ini ilmiah. Begitu. Ya. Kita sendiri dapat rezeki dari hasil kerja kita, jerih payah kita, nerima gaji langsung dari bos. Setelah itu kita masuk, ya, ke mushola terus Allah, ya. Itu kan iman. Ya, coba kehidupan yang tanpa iman, nggak ada prediksi itu. Dia nyembah ahjar, nyembah akmar, nyembah sajar, ya. Nah, berarti kita menyaksikan Allah setiap saat, ya.
Ini orang yang menuduh orang-orang sufi, mengatakan bahwa orang sufi melihat Allah di mana-mana. Ya. Kemudian disimpulkan banyak. Itu yang bermasalah isi otak dia, bukan. Ya. Sedangkan ayat Al-Quran, apabila ada kata-kata yang disandarkan ke Allah, maknanya mana Allah sudah. Seperti wa makarullah, jahat kan? Allah tidak jahat. Ya. Nah, seperti itu. Juga ada hadis, man lam yaskurin nas falam yaskurillah. Kenapa enggak dikiaskan terus man lam yasbirin nas falam yasbirillah? Dan panjang, dan itu memang amal qalb, ya, aktivitas hati. Nah tadi saya teruskan, kenapa di dalam tasawuf orang dilarang berdakwah sebelum mengenal Allah, dilarang bergaul dengan orang sebelum mengenal Allah? Karena dia akan bermusuhan, tidak melihat, ya, dia tidak menatap alam yang dilihat itu dengan mata batinnya. Kuling zuru madza fis samawat, oh langit, udah gitu. Ya. Sidna Hamzah sendiri, ya, dia mendengar saja berita Rasulullah berdakwah tuh. Setiap sampai beritanya tentang ucapan Rasulullah, dia renungkan gitu. Ya. Maka ketika dia melakukan pembelaan kepada Rasulullah, dia belum menyatakan diri kepada Rasulullah keislamannya, tapi dia sudah berkoar-koar di depan orang kafir Quraisy, ana ma'adini Muhammad, ya, aqulu ma yaqul, katanya, saya membela agama Muhammad dan aku setuju apa yang dia katakan. Ya. Rupanya itu hasil renungan dia. Nah, renungan yang disampaikan kepada Nabi ketika aku sendiri di tengah padang pasir, ketika berburu harimau, kata beliau, aku melihat langit ini tidak ada tiang dan tidak ada yang menggantungnya, berarti ada penciptanya, adalah Tuhan yang kau serukan itu. Nah, ini melihatkan bukan dengan matanya itu, dengan kehanifan, kepitrahan, dia melihat ketuhanan. Nah, kita ini udah baca Quran, udah ngaji, terkadang ya, dengan menuntut ilmunya bukan karena Allah, beramalnya bukan karena Allah, berdakwanya dengan udah terkontaminasi tuh dengan hawa nafsu, maka tidak dapat menatap Allah dengan batinnya. Meskipun bunyinya sudah, ayat-ayatnya sudah dibacakan itu, ya, tidak sampai pemahamannya, maka ya, tiba-tiba menolak perkataan para aulia. Amaraka fi hadhihi dar bin nazari fi mukawwanati. Ada apa di dalam ciptaannya itu? Jika kamu melihat dengan mata batinnya, sayakshif, maka sayakshif ini menunjukkan bahwa berarti kita, sebesar anugerah yang Allah berikan ke dalam jiwa kita, sebesar itulah kecerdasan mata batin itu. Dan sebesar itu pula ketersingkapan kesempurnaan Allah. Ya. Allah punya sifat dan asma yang kita hafal 99, namun seluruh ulama mengatakan tidak dapat dihitung. Sejumlah ciptaan yang ada di bumi ini yang kita tidak tahu, yang tahu sejumlah itu pula sifatnya. Tapi dalam pembahasan akidah kita tidak boleh bikin nama Allah sendiri. Ya. Maka dicukupkan 99 itu pun sudah komprehensif tuh. Gitu. Namun di dalam buku-buku tasawuf para aulia ada membuat nama sendiri. Ya, diingkari secara ilmiah, tetapi ya, secara haqaiq tidak diingkari. Dan itu akhirnya tidak boleh dipelajari pada pelajaran secara taklim akademis, karena
pelajaran untuk logika ini mesti berdasarkan dalil yang nyata. Nah, ketika mata batinnya bersih, maka ada dalil yang berdiri dalam dirinya sendiri, yaitu kebersihan batin itu kasyaf. Seperti orang menafsirkan Al-Quran, syaratnya dua, ya, apa? Usulul ulum, katakan begitu, dasar-dasar ilmu yang cukup untuk memahami tafsir. Yang kedua, kebersihan batin, zuhud, taqwa, wara. Ya, karena ada makna yang tidak dapat, kata orang Bekasi itu, ditanggok oleh, tahu tanggok? Ya. Apa tanggok ya? Ya buat ngambil ikan gitu, ditanggok. Ya ada makna yang tidak dapat diraih, didapati oleh perangkat, ya, ilmu lughawiyah dan akliyah. Ya. Nah, maka itu perlu kepada akhlak mulia. Ya. Kenapa orang sufi tidak bicara terus akhlak? Dia bicara maqamat ruhiyah, asrar rabbaniyah, ini istilahnya, sifat ulia. Karena akhlak, ya, oleh ulama sudah didefinisikan sebagai perilaku fisik yang dilihat orang. Orang jika melihatnya bagus berarti sifatnya bagus. Yang dia lihat perilaku. Nggak tahu nipu kan perilaku mah. Pura-pura sabar, nggak tahu ada maunya kan, gitu. Wah, sabar banget, ada maunya. Paling kurang maunya pengen dilihat kalau dia baik kan, gitu. Nah, sufi tidak bicara akhlak, meskipun yang sebenarnya akhlak, tapi bicara bagaimana mendapatkan ada benih akhlak itu yang ada di dalam jiwanya, yang di dalam tasawuf ada terminologinya. Ada maqamat ruhiyah, ada sifat ulia, ada asrar rabbani, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita sempurnakan di dalam rohani kita. Karena dengan mata batin itulah, ya, ada kecerdasan spiritual yang kita dapat melihat alam semesta ini. Sehingga tersingkaplah kesempurnaan Allah. Jadi kalau orang yang sudah memiliki kemakrifatan itu, semakin dia menatap alam ini dan berinteraksi dengan alam ini, semakin bertambah, ya, interaksinya, problematikanya, masalahnya, semakin sempurna dia menyaksikan Tuhan. Karena katakanlah, ya, Allah kaun dan manusia adalah masuk ke dalam kaun, gitu. Ya. Ada simbolik yang dibuat oleh orang sufi begini. Lafad Allah, katanya, lafad Allah, alif lam lam ha. Haknya ini memberikan isyarat kepada huwiyatul haq, identitas Tuhan. Dan identitas inilah ainul kaun. Kita jangan sampai salah baca. Allah haknya itu adalah huwiyatul haq, identitas Tuhan. Identitas ini wahiyah ainul kaun. Bahkan ada yang mengatakan ainul insan. Ya. Ini semuanya adalah terminologi nih. Jadi ain di sini jangan lari ke ilmu nahu yang artinya adalah nafsu. Itu sendiri. Orang sering mengartikan identitas Allah itu adalah alam itu sendiri. Maka akhirnya mereka menuduh orang sufi mengatakan bahwa alam ini Tuhan. Ya. Hiyal kaunu ainuhu. Bukan begitu. Ainul kaun, ain di sini maknanya hakikat. Bahwa Allah ini sifat fi'il, zat, sifat ini adalah hakikatnya alam semesta. Maka dikatakan ainul insan. Kita ada zat, ada sifat, ada fi'il, ya. Sebetulnya itu sedang menjelaskan kepada kita dengan diri kita, ya, kepada diri kita akan Allah.
akan rububiyatullah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Itulah makna perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ya. Maka kita sering di dalam nasihat-nasihat orang sufi betul-betul dikondisikan untuk tidak ikut campur kepada urusan orang. Urusan kita adalah kewajiban kita. Orang maksiat banget itu, ya apa urusan kita? Urusan kita adalah mengambil hikmah, tidak berbuat seperti yang dia lakukan, dan kita nasihati sebagai jalan ibadah kita. Bukan kita merasa bersih, merasa benar, merendahkannya dan menjauhkannya, ya tidak. Tetapi ini jalan ibadah, ya, dengan penuh baik sangka bahwa mungkin dia tobat dan Allah terima dan lain sebagainya, karena tidak tahu hikmahnya itu. Nah, itu semua adalah keluar daripada hati yang bersih. Gitu. Sehingga yang kita saksikan adalah kesempurnaan Allah. Ya. Amaraka fi hadhihi dar bin nazari fi mukawwanatih. Ya. Artinya di dunia ini kita melihat, ya, secara nyata, ya, melalui alam semesta ini melihat Allah, tetapi dengan cahaya mata batin itu. Ya. Anwar tadi, Anwar Rabbani, Asrar Rabbani. Nah, maka kita disuruh melihatnya, melihat alam semesta dengan mata batin itu. Ya. Atau di alam semesta, di dunia ini, amaraka fi hadhihi dar, di dunia, ya, bin nazari fi mukawwanati, dengan mata batin. Kemudian wasayakshif laka fi tilkad dar. Ya, tilkad dar adalah tilka, jauh, adalah di akhirat. Tetapi nanti di akhirat kita melihat an kamali dzati dengan mata kita. Ya, ini makna yang kedua daripada hikmah ini. Ya. Amaraka fi hadhihi dar, di sini dengan mata batin, kita nggak melihat Allah di sini, ya, dengan mata batin yang kita lihat alam, tapi di akhirat mata kita ini melihat kesempurnaan zat Allah, ya, secara ayanan dengan mata ini tanpa hijab. Dan itulah keyakinan i'tikad daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah. Taib. Yang kedua, alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza minhu. Allah mengetahui pada dirimu bahwa kamu tidak dapat menahan untuk ingin menyaksikan Allah. Ya. Allah tahu bahwa kita tidak punya ketahanan, kesabaran untuk menyaksikan Allah. Sobaroan itu adalah menahan sabar akan keinginan. Ya. Ada sobaropi, itu menyabari itu. Tapi sobaroan tidak tahan, ya, tidak mampu, tidak sabar menahan keinginan, sobaroan. Nah, ketika Allah mengetahui bahwasanya makhluk itu, kita ini, Anda tidak mempunyai kesabaran untuk menyaksikan Allah, seperti orang yang mencintai, pencinta. Orang pencinta itu mesti tidak sabar untuk menyaksikan kekasihnya.
Ya. Fa ashhadaka ma baraza minhu, maka Allah mempersaksikan kepadamu ma baraza minhu. Ya. Ma min gitu. Ma baraza minhu, apa yang baraz, yang tampil daripada Allah Subhanahu wa taala, dari alam semesta ini. Ya. Artinya Allah mempersaksikan kepada kita alam ini agar kita menyaksikan Allah di alam ini, sama dengan hikmah sebelumnya. Fa asyhadaka ma baraza, maka Allah persaksikan kepadamu yang dapat Allah munculkan, yaitu alam ini, ya, agar kita melihat Allah di sini dengan mata batin kita. Ya, seperti kisah Nabi Ibrahim kan, keluar daripada Sirdab, dia mencari Tuhan, ya, melalui alam semesta. Oh, ini bukan Tuhan, oh ini bukan. Ya. Sebetulnya kalau itu Nabi, ya, berdasarkan akidah kita, Nabi itu lahir sudah sempurna, bukan melalui proses usaha seperti kita belajar dan bertambah iman dan terus, ya, mengalami turun naik. Tidak, kalau Nabi lahir saja sudah, karena mereka semuanya istifa, pilihan. Namun kisah Nabi Ibrahim itu sedang mengekspresikan kerohanian, artinya perjalanan spiritual, ya, seorang manusia. Mesti dia tertipu oleh, oh ini, ya, Tuhan setelah ini melihat tidak kekal, terus bukan, sampai kepada Allah, gitu. Ya. Kalau melihatnya dengan mata batin, maka kita akan menolak, ya, apa yang kita lihat dari alam semesta ini dan membawa kita kepada Allah. Nah, itu sebabnya Allah munculkan, Allah, ya, zahirkan, ya, untuk kita dapat menyaksikan Allah. Baik. Wa qala radhiyallahu lamma alimal haqqu minka wujudal malal. Ya. Seperti ini sekarang di akhir zaman nih, ya. Seperti kita sekarang di akhir zaman. Ini sudah dekat ke masa ke akhirat nih, sudah dekat kiamat, sudah dekat ke akhirat. Kita mendengar cerita nanti pohon ngomong, ya, batu ngomong, semua binatang ngomong. Dekat kepada alam hakikat. Akhirat kan alam hakikat, ya, alam yang tidak ada simbolik lagi, tidak ada hijab lagi, tidak ada, ya, kita terus melihat hakikat, ya. Maka di zaman ini pun Allah sudah tunjukkan sesuatu yang tidak pernah nampak, ya, tidak pernah muncul, tidak pernah lahir di zaman sebelumnya, ya, teknologi seperti ini. Kita dengar cerita para wali dulu untuk menyampaikan pesan kepada orang yang jauh itu mesti melalui alam gaib, bukan alam materi itu, ya. Dia ingat nama dia, lalu dia konsentrasi, lalu dia mengatakan assalamualaikum. Tiba-tiba yang di seberang laut sana menerima pesan itu. Waalaikumsalam. Ya. Sekarang pakai materi, assalamualaikum, waalaikumsalam, bahkan pakai video call lagi. Ya. Kenapa jadi burus? Ini karena sudah dekat ke alamul burus, ke alamul hakikat. Bahkan di zaman Nabi dulu sahabat nggak perlu kata-kata hakikat itu, nggak ada istilah insan kamil, nggak ada istilah martabat wujud, nggak ada istilah, nggak perlu, ya, nggak ada simbol-simbol tentang kesempurnaan rohani, ya, sehingga ada istilah arifin, ada istilah muhakkikin, ada istilah al-arif billah, ada istilah syuhudul qalbi, syuhudul aini. Nggak perlu itu, ya, karena jelmaan rohani yang sempurna itu, ya, dia melihat di depan matanya Rasulullah SAW. Sudah nggak perlu terminologi lagi. Sekarang kita kehilangan itu, agama hanya tulisan dan amal palsu.
Akhirnya para aulia di akhir zaman ini Allah buka, ya. Allah munculkan ilmu-ilmu hakikat. Kita ini hafal ilmu hakikat seolah-olah mirip imannya seperti sahabat. Padahal kalau diukur jauh, tapi sahabat nggak ngerti ilmu ini. Mungkin kalau sahabat datang ke sini, wah nyembah, wah hebat ente, ya, gitu. Jadi orang memahami ilmu hakikat tidak berarti dia, ya, ini apa yang saya sampaikan, itu yang saya dengar dari guru, selesai. Ya, saya pun melihat, ya, terminologi ini, istilah-istilah ini, ya Allah, seperti manusia di alam khayal. Coba kita baca cerita sahabat dan tabi'in. Wah, ya, kalau sahabat itu hadir di zaman ini mungkin manusia langka, ya, karena ini sudah dekat kiamat. Allah tunjukkan semua secara material, bukan secara gaib. Sehingga ulama mengungkapkan di zaman Nabi dulu banyak amal, ilmu tidak ada. Di sini banyak ilmu, sekarang amal tidak ada. Standarnya amal tetap, meskipun ilmunya sudah ngablak-ngablak, tahu ngablak-ngablak, terbuka sudah semua, ya. Seolah-olah terminologi ilmu pengetahuan yang disebut ilmu hakikat ini, itu adalah jati diri sahabat tuh. Dia nggak ngerti tuh istilahnya tuh, ya. Nah maka ketika Allah mengetahui orang jika mencintai Allah tidak sabar, maka Allah munculkan sekarang nih, ya, di alam semesta ini yang menjelaskan tentang Allah. Lama alimal haqqu minka wujudal malal, ketika Allah tahu bahwa di dalam diri kita ada kebosanan, lawana laka ta'ah, ya, Allah lawana nawwa'a, Allah buat macam-macam ketaatan. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ya. Ada zikir, ada baca Quran, ada mengajar, ada mengaji, ya. Ada membantu tetangga, ada menghormati tetamu, ada, ya, berpikir, merenungkan tentang ciptaan Allah. Itu semua ketaatan. Karena taat itu isinya ibadah, ya, isinya taqarrub, ya, itu taat, ya. Lawana laka ta'ah, untuk mempermudah kita. Jadi nggak ada alasan kita, waduh saya nggak taat. Padahal apa yang kita lakukan semua taat. Semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alima ma fika min wujudis syarah, dan Allah juga mengetahui bahwa di dalam diri kita ada asyarah, ya. Apa syarah itu? Keserakahan, ya. Syarah itu ketergesa-gesaan, ingin cepat-cepat berhasil, ingin cepat-cepat, ya, berjaya, ingin, ya. Bahkan syarah juga maknanya melampaui batas, berlebihan. Punya sifat itu, fahajaroha alaika fi ba'dil awqat, maka Allah cegah ke atasmu pada sebagian waktu. Maka tidak semuanya kita dapat, ada yang nggak dapat, ya. Tidak semuanya berhasil, ada yang tidak berhasil. Allah hajar, Allah larang, Allah tahan, ya. Fahajaraha yani pamana'aha. Tetapi bukan Allah tidak memberi, Allah tetap memberi. Allah tahan ini, Allah bagi di sini.
Itu sebab mereka mengatakan begini, jika Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, berarti Allah menginginkan Anda mendapatkan apa yang Allah inginkan. Dan yang Allah inginkan jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan. Gitu. Namun Allah tidak beri, ya, itu Allah tahan karena Allah mendidik sifat syarah itu. Kita sukses ini pengen sukses lagi, pengen lagi, di stop oleh Allah. Ya. Dan Allah tidak pernah tidak memberi, meskipun kelihatannya tidak memberi. Maka Imam Ibn Atta dalam hikam lain, ya, dia membuat hikam al-man'u huwa ainul ata, katanya. Tidak memberi, bahkan itulah paling memberi. Nah, ini kata ainul ata di sini tidak sama artinya dengan ainul kaun. Ya, kalau ainul ata di sini itu malah memberi, begitu. Ya. Kata orang Bantennya memberi pisang, gitu. Ya, bukan pisang, pisan. Nah ini jadi ketika kita tidak satu waktu kita tidak mendapatkan atau tidak berhasil, itu karena Allah tahu, ya, kita punya sifat syarah. Ya. Hatta kewajiban juga Ramadan, puasa wajib di Ramadan saja, di lain enggak, gitu. Ada yang pardu-pardu, ada yang tidak boleh dilakukan di waktu tertentu. Ya, karena manusia ketika rajin ibadah, wah, baca stop. Ya, ini enggak boleh di sini. Ya, ada orang pengen puasa, ada yang enggak boleh hari puasa. Seperti di waktu-waktu makruh misalnya. Jadi ada mana, ada hajar dari Allah. Karena itu, ya, untuk karena Allah mengetahui bahwa manusia mempunyai sifat syarah. Ya. Liyakuna hammuka iqamatas sholati, kalau itu sholat, la wujudas salat, agar himmahmu mendirikan salat, bukan hanya mewujudkan salat. Bukan udah salat, bukan, tetapi memang mendirikan salat. Ya, fama kullu musallin muqim, karena tidak semua orang yang salat mendirikan salat. Ya, kita tahu bahwa kita punya sifat malal, salat cuma 5 waktu. Dah. Ya, lawana laka ta'ah, silakan ada taat-taat yang lain. Tetapi ada orang pengen kalau udah ngaji terus, ntar bosan juga. Tetapi ada syarah, ya, ada kepengen banyak, syarah itu kepengen banyak, tetapi ada bosan. Ya. Maka sifat bosan yang ada pada kita Allah buat taat macam-macam. Maka kita mesti mensiasati sifat bosan. Nggak boleh kita kalau lagi semangat ngaji 2 hari 2 malam, selanjutnya setahun nggak ngaji itu. Ya. Wah, ini pengen sembahyang qiyamul lail dari isya sampai subuh. Nah, setelah itu seumur hidup udah nggak qiyamul lail lagi. Nah, itu ada syarah. Ya. Maka ada waktu-waktu yang Allah tidak boleh. Ya. Ada malal, maka jangan monoton dalam melakukan taat. Ya. Divariasikan. Nawwa'a, Allah sendiri yang membuat variasi-variasi taat. Bahkan ulama dulu ada yang memberikan hitungan 1 hari 1 malam itu melakukan 40 kali ibadah. Kalau 5 waktu dihitung 5, ya, dengan segala rawatibnya, ya, dihitung sekian dengan duha dan qiyamul lailnya dan puasa, ya, menjamu tetamu, melayani anak sekeluarga, mencari nafkah terus, ya. Rupanya bagian terakhir masih tinggal 34.
36 tinggal 4. Ya. Akhirnya ngajak bini ke kamar. 37 nggak ada lagi, bawa lagi ke kamar lagi bini 38. Ya. Masih kurang, bawa lagi bini sampai 4 kali itu 40 tuh. Ya. Itu cerita itu ada Imam Al-Ghazali. Udah kalau habis udah bini aja udah. Ya, nikmat dan taat. Gitu. Ya, itu lawana memang Allah variasikan. Sampai ada yang menghitung mesti 40. Itu. Rupanya memberikan suntikan baru untuk terus melakukan ibadah lagi. Ya. Baik, satu lagi ya kita baca terakhir. As-salatu tuhratun lil qulub. Ya. Karena tadi contohnya adalah salat, kita punya kebosanan, kita punya keserakahan, sifat bosan itu, maka ya untuk menyiasati sifat bosan Allah buat variasi taat. Dan ada kalau orang kalau sudah suka maunya terus-terusan syarah, maka Allah tahan, Allah larang pada waktu-waktu tertentu agar semangatnya bukan kepada bilangan, bukan kepada fisik ya, tetapi semangatnya adalah membangun sholat di dalam jiwanya ya. Nah maka akhirnya contohnya sholat, maka kemudian hikmah berikutnya disinggung tentang faidah orang mendirikan sholat. Faidahnya as-salatu tuhratun lil qulub min adnasiz dzunub inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan fahsy. Ya. Kita ini punya sifat buruk tetapi tidak berlebihan. Ya, kita orang berbuat menyakiti kita, kita membalas. Ya. Nah, kita punya sifat fuhsy. Dicubit satu kita pengen 2. Itu sifat fuhsy, itu ada dalam sifat nafsu. Maka sholat itulah menurunkan sifat fuhsy itu, mencegah sifat fuhsy untuk tetap bersikap adil seimbang. Bahkan ya, satu lagi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahkan yang munkar dia tercegah. Apabila yang munkar tercegah, bukan hanya sifat fuhsy yang hilang ya, maka sifat buruknya juga hilang. Sehingga apabila orang berbuat buruk, dia membalas dengan baik. Itu faedahnya salat. Nah maka as-salatu tuhratun ya, salat adalah mensucikan hati dari kotoran dosa. Dan sholat istiftahun libabil ghuyub, membuka pintu gaib ya. Istiftah itu ada kata istiftah, bukan fath, maknanya tolab, memohon ya. Sholat itu sebuah permohonan agar Allah membukakan pintu gaib ya. Apa pintu gaib itu? Gaib itu adalah ma ghaba anil aql, ma ghaba anka, yang tidak dapat indra, dipahami, dilihat ya. Itu gaib. Apa? Al-ma'arif wal asrar tadi, salat mencegah daripada yang munkar. Maka sifat-sifat yang suka melakukan kemungkaran itu adalah sifat-sifat buruk. Maka salat memberikan sifat-sifat mulia ya, anwar, asrar ya, itulah pintu gaib ya. Orang sufi ketika bicara akan disingkapkan yang gaib, bukan menyingkapkan nasib orang, bukan menyingkapkan menebak ya berhasil atau tidak berhasil
apalagi menyingkap gaib, mencari harta karun misalnya itu. Ya. Gaib adalah al-asrarul ilahiyah, al-anwarur rabbaniyah, al-haqiqatul muhammadiyah, al-maqamatur ruhiyah. Itu yang dicari oleh tasawuf, oleh hamba. Jadi dalam agama ini yang dijelaskan di dalam tasawuf. Artinya ma'rifat, ya, asrar, anwar, akhlak itu adalah gaib. Ya. Karena dia terbuat dari cahaya yang tidak dapat terlihat. Maka ma'rifat, asrar itu ditasbihkan seperti brankas, ada pintunya yang mesti dibuka. Seperti orang nyari harta karun kan, bukanya pakai bahur apa tuh? Bahur basawah. Ya. Saya pernah di Mesir, ada pesanan dari seorang bisnismen, suruh nyari bahur maghrabi. Katanya asapnya itu, kalau kemenyan kan asapnya pecah. Kalau bahur ini asapnya tuh, ya, itu akan memerintahkan jin untuk membuka pintu karun, harta karun. Ya. Saya udah nyari, rupanya memang ada itu. Sindikatnya tuh internasional itu. Ya. Saya ketemu di Mesir. Ya, saya mahasiswa ditanya ada bahur ini enggak? Ada noh. Ya, mau berapa kilo ente? Berapa kilo? Karena beritanya 1 gram itu, ya 1 gram. Ya. Waktu itu harganya $5.000 tuh. Berapa duit sekarang $5.000 1 gram? 1 gram itu kecil seperti mutiara gitu. Ini dia bilang ada 2 kilo. Berapa duit itu? Kata saya bukan itu untuk ini, rupanya terus. Karena saya mahasiswa, sini. Ngapain kamu nyari-nyari gituan? Bukan, ada seorang bisnismen, kata saya, dibawa masuk ke kamar, disidang dulu. Ya. Lu bener nih, lu punya duit nggak? Bukan saya titipan. Ya. Nih duitnya di ATM, kata saya. Kalau ya. Untung saya mengerti tuh, ya. Dan akhirnya tersesat saya di tasawuf, ya. Tersesat di tasawuf. Ternyata gaib yang dimaksud di situ bukan seperti yang dipahami oleh orang, ya. Sehingga orang bicara tentang hijab ini membuka ini, wah itu kacau. Ya. Karena yang kacau ini bukan yang balau-balau, tapi yang kacau ini yang beliau-beliau nih. Mimpin tasawuf rupanya buka perdukunan, itu kan kacau beliau namanya. Jadi gaib itu adalah asrar, itu satu perumpamaan tasbih ya dalam bahasa Arab itu. Ya, kenapa mesti ada putuh, mesti dibuka? Karena umpama kita membuka satu brankas yang di dalamnya rahasia yang tersimpan yang memang seperti itu. Ya. Sering redaksinya itu seperti orang mencari harta karun di dalam kitab tasawuf. Dia mengira itu, padahal itu tasbih. Isinya ma'rifat, asrar, anwar. Ya. Bukan saja yang kita perlukan, sebetulnya itulah yang kita inginkan. Ya. Kita kan ingin bahagia. Ya. Kebahagiaan itu ada apabila mempunyai kesempurnaan jiwa, kan itu yang kita inginkan. Namun kita tidak tahu di mana mendapatkan keinginan itu. Kebahagiaan itu maksudnya. Ya. Maka sholat, ya, satu ekspresi ibadah yang dapat mensucikan hati dari kotoran dosa.
Kena lihat ekspresi salat, semuanya menunjukkan kehinaan, ketundukan, kekhusyuan, kerendahan. Dari berdiri, ruku hingga sujud dan duduk, semua itu ekspresi ya, kerendahan diri dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan membuka pintu gaib. Gitu. Seolah-olah tertutup pintu itu. Ya, maka dibuka dengan sholat. Karena hati apabila sudah dibersihkan, maka ya tersingkaplah, artinya terbukalah tutupnya. Maka hati melihat rahasia yang selama ini tertutup. Gitu. As-sholatu mahallul munajat, bahkan sholat ya, mahal ruang untuk berbisik ya, munajat ya, kepada Allah, seorang hamba kepada Allah ya. Mahallul munajat wa ma'dinul musafat ya. Wa ma'dinul musafat, dan ma'din al-musafah. Maka salat adalah ma'din. Apa ma'din itu? Tambang. Apa selain tambang? Sebuah bahan untuk membersihkan hati ya. Jadi sebuah katakanlah sesuatu ya, yang menjadi bahan ya, sebuah bahan untuk membersihkan hati, al-musafah ya, karena salat ekspresinya total gitu, mulai dari gerakan begini terus begini ya. Maka jati diri salat itu ya, adalah sebuah upaya membersihkan diri, al-musafah ya. Kemudian tattasi'u fiha mayadinul asrar ya, di mana di dalam salat itu medan rahasia, coba ya, dataran rahasia, ruang yang tersimpan di dalamnya asrar ya. Maka dengan salat itu akan tersingkap luas. Jadi kulub itu mayadinul asrar. Nah maka di dalam asrar itu kan di dalam hati. Nah hati ini diumpamakan seperti medan ya. Medan itu apa kalau di Medan Tahrir apa di kita? Alun-alun ya. Alun-alun tempat demonstrasi di Monas begitu tuh. Ya, katakanlah Monasnya ya, rahasia bahwa di dalam alun-alun itu ya, terdapat rahasia. Nah, hati itu diumpamakan seperti itu. Ya, ketika kita sholat maka kita masuk ke dalam medan rahasia itu. Wa tusyriku fiha syawarikul anwar. Ya, dan di dalam salat itu akan dipancarkan ya, syawarikul anwar ya. Syawarikul anwar terbitnya cahaya. Alima wujudad dha'af, Allah mengetahui bahwa kita punya sifat lemah. Faqallala a'dadaha, disedikitkan bilangannya. Kita mendengar kisah bagaimana salat menjadi 5 waktu. Wa alimahtiyajaka ila fadli, dan Allah tahu bahwa kita menginginkan keutamaan dari salat itu. Fakassara amdadaha, maka Allah perbanyak amdadnya, anugerahnya, pahalanya ya. Salat sedikit tetapi imbalan dari salat itu berupa pembangunan rohani ya, yang mengandung, yang istilahnya dalam tasawuf asrar, makrifat
yang akan Allah anugerahkan ke dalam hati orang yang sholat itu banyak sekali. Ya. Maka Allah jadikan balasan anugerah sholat 50 di 5. Bilangannya begitu. Sebetulnya itu hanya satu contoh, ya, kias, ya, materi bahwa 50, padahal banyak saja. Karena kalau dibiarkan tanpa bilangan, akal tidak dapat mengidrok, memahaminya. Maka di bulan Ramadan malah ada Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Gitu. Di Ramadan amal apapun pahalanya akan berlimpah-limpah apabila mencapai qadar. Ya. Qadar itu kan agung. Ya. Apabila hatinya bersih, maka itulah agung. Fakassara amdadaha. Ya. Nah, maka Allah mengetahui kita lemah, disedikitkan bilangannya. Tetapi kita ingin balasannya melimpah-limpah. Maka fakassara amdadaha. Maka madadnya, anugerahnya, limpahannya, ya, imbalannya dari 5 sholat untuk 5 sholat itu sama dengan bilangan 50 sholat. Itulah rahmat, ya, Muhammadiyah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini apanya saja diberi pahala, ya, apanya saja diberi pahala. Sakitnya, deritanya, susahnya, ketusuk durinya tuh, kesusuban, ya, itu dihapus dosa, diberi pahala, dikasih derajat. Dan sebetulnya kita diciptakan oleh Allah, ya, diciptakan oleh Allah untuk menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu sudah tidak perlu lagi menderita sudah, karena penderitaannya saja sudah jadi anugerah, hapus dosa. Betapa sedihnya, ya, kalau mau sedih orang tidak menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada cerita, ya, di kitab-kitab dahulu, Nabi Yusuf dengan ayahnya siapa? Nabi Yakub. Betapa sedihnya ketika terpisah dan betapa gembiranya ketika bertemu. Maka ketika dia merayakan kegembiraan dengan penuh haru biru, ya, menangis gembira bertemu lagi ayah dengan anak ini, maka malaikat Jibril datang memberitahu, ini hari kegembiraan kamu, ya, Allah akan mengabulkan apa permintaanmu hari ini, apa saja. Kedua nabi ini saling menoleh, rupanya punya keinginan yang sama. Bener nggak nih akan dikabulin, ya. Dan menjawab serentak berdua-dua dengan isi jawaban yang sama. Kalau memang, ya, itu dikabulkan apapun permintaan pada hari ini, bisa nggak saya menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kita yang menjadi umat Nabi Muhammad berantem mulu, ya, antara yang maulid nggak yang maulid tuh. Bukan yang nggak maulid doang, yang maulid aja, ya, ribut aja. Nah, ini, ya, kurang bersyukur menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, bapak-bapak sekalian, hadirin muslimin muslimat, sampai di sini kita akan sambung insya Allah, ya, bulan depan. Dan kita berhenti di hikmah ini, maka hikmah berikutnya sudah tema yang lain, ya, gitu. Insya Allah kita diberikan panjang umur, dapat mengikuti sambungan pengajian di bulan depan. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.